Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas materi tentang cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, di sini ada beberapa langkah ya. Langkah pertama itu kita menentukan titik potong. Jadi, tentukan titik potong. Nah, untuk menentukan titik potong itu nanti bentuknya berarti nanti koordinat. Ya, koordinat itu X, Y. Nah, ada dua jenis. Yang pertama, kalau memotong sumbu X, itu artinya nilai Y-nya sama dengan 0. Jadi nanti titik potongnya menjadi X, 0. Ini X1, 0 atau gini. X1, 0 dan X2, 0. Kemudian yang kedua, itu memotong sumbu Y. Ketika dia memotong sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Jadi nanti 0, Y atau 0, istilahnya C lah, seperti ini. 0, C. Oke, nah kemudian langkah kedua, setelah kita dapat titik potong, maka kita langsung aja menentukan titik puncak. Tentukan titik puncak. Nah, titik puncak itu terdiri dari XP sama YP. Untuk XP itu disebut sebagai sumbu simetri juga. Jadi sebenarnya langkah kedua itu menentukan sumbu simetri, baru titik puncak. Tapi karena sumbu simetri sama aja kayak XP, jadi kita gabung. Seperti itu. Nah, rumusnya untuk XP itu adalah min B per 2A. Sedangkan Y puncak itu adalah D per min 4A. D itu diskriminan, jadi bisa kita ubah B kuadrat min 4A C per min 4A. Kurang lebih seperti itu. Nah, seperti ini ya. Ini adalah rumus-rumus yang mungkin kita harus ingat. Oke. Untuk gambaran aja, kalau misalkan kita punya grafik seperti ini. Misalkan gini ya, atau gini. Nah, ini itu adalah titik puncak. Terdiri atas XP sama YP. Kemudian, untuk sumbu simetri, jadi kalau misalkan kita punya grafik seperti ini, sumbu simetri itu adalah nilai tengah, jadi yang bisa dibagi dua antara grafik yang kanan sama yang kiri, jadi tengahnya, itu disebut sumbu simetri. Mungkin sekilas info seperti itu. Oke, langsung saja kita praktek. Kita disuruh melukis grafik Y sama dengan setengah X kuadrat min X min 4. Oke, lakukan langkah pertama ya. Langkah pertama itu kita menentukan titik potong. Oke, titik potong ada 2 terhadap sumbu X. Artinya nanti Y-nya sama dengan 0. Kita masukkan Y sama dengan setengah X kuadrat min X min 4. Berarti 0 sama dengan setengah X kuadrat min X min 4. Kalau ada bentuk seperti ini, kita harus faktorkan. Tapi karena ada nilai setengah, kan kesulitan. Jadi kita kali 2 biar setengahnya hilang. 0 dikali 2, 0. Setengah X dikali 2, hasilnya X kuadrat. Ini jadi 2X, ini jadi 8. Kalau sudah difaktorkan. Faktorkan. Kita identifikasi dulu nilai A-nya berarti 1 dari sini, B-nya min 2, dan C-nya adalah min 8. Oke, kalau sudah kita kalikan A kali C, berarti kan 1 kali min 8, hasilnya min 8. Lalu kita cari faktor dari min 8 yang kalau dijumlahkan hasilnya min 2. Kita punya 4 sama 2 ya. Biar hasilnya min 2 berarti ini minus. Min 4 dikali 2 hasilnya min 8. Min 4 ditambah 2 hasilnya min 2. Berarti sudah sesuai, ini adalah faktornya. Lalu karena persamaan kuadratnya nilai A-nya sama dengan 1, jadi A sama dengan 1, sehingga nanti bentuk faktornya kita tulis di sini X. Di sini juga X, lalu kita masukkan min 4 sama plus 2.
Jadi dapat X-nya 4 sama X-nya min 2. Jadi nanti titik potongnya menjadi 4,0 dan min 2,0. Nah, kalau sudah kita tentukan itu kan tadi terhadap sumbu X. Sekarang masuk terhadap sumbu Y, berarti X sama dengan 0. Oke, masukkan ke fungsinya setengah X kuadrat min X min 4. Lalu X-nya kita ganti 0 ya. Setengah kali 0 min 0 min 4. Jadi Y sama dengan min 4. Sehingga untuk titik potong kita dapat 0, min 4. Oke, itu langkah pertama. Selanjutnya kita masukkan ke langkah kedua. Langkah kedua itu adalah kita menentukan titik puncak. Kita cari XP dulu. XP tadi rumusnya adalah min B per 2A. Nah, tadi persamaannya kita sudah menentukan A, B, C-nya belum. Oke, kalau belum kita uraikan lagi aja. Persamaannya adalah Y sama dengan setengah X kuadrat min X min 4. A-nya setengah, B-nya min 1, C-nya min 4. Masukkan. Min B berarti min 1 per 2, A-nya adalah setengah. Menjadi 1, positif ya, mencoret 1 juga. Jadi XP-nya adalah 1, kemudian YP sama dengan B kuadrat min 4AC dibagi 4A tapi minus. Masukkan min 1 kuadrat, min 4, A-nya setengah, C-nya adalah min 4, dibagi min 4, A-nya setengah. Min 1 kuadrat, 1. Ini bisa kita coret, hasilnya 2. Berarti min 2 dikali min 4. Gini. Per, ini coret, 2, min 2. Berarti 1 min 8 per min 2. 1 plus 8 per min 2. Maka Y puncaknya adalah 9 per min 2 atau min 4,5. Oke, sehingga nanti titik puncak itu adalah 1, min 4,5. Oke, sampai situ oke ya. Nah, langkah ketiga, lukis grafik. Kita tulis dulu tadi titik-titik yang sudah diketahui. Yang pertama, titik potong. Kita lihat tadi titik potongnya 4,0 min 2,0 ya. 4,0 sama min 2,0. Satu lagi. Yang ini ya, berarti 0, min 4. 0, min 4. Terus titik puncak yaitu 1, min 4,5. Oke, kalau sudah kita masukkan. Oke, di sini ada 4,0. Berarti 1, 2, 3, 4. Di sini, ini titiknya 4,0. Kita buletin. Lalu ada min 2,0. 1, 2, min 2,0 berarti di sini. Kemudian 0, min 4. Min 4 kan Y ya, di bawah berarti ya. 1, 2, 3, 4. Di sini. Kemudian masuk ke titik puncak. Titik puncaknya itu 1. 1 sama 4,5. Oke, sebentar. Ini kan min 5 ya. Berarti 1 di sini. Terus kita turunkan di sini sampai 4,5 sekitar di sini. Maka di sini ada titik. Oke.
Kalau sudah, kita hubungkan. Nah, seperti ini. Ini adalah grafik X sama dengan, grafik Y sama dengan setengah X kuadrat min X min 4. Kurang lebih seperti ini.